Halo Kasim. Ya, gimana Puang? Puang Uang. Faiz. Ya, apa dibahas di mata lokal memilih hari ini, Kak? Eh, kita bahas di pertarungan DPRI setelah ada Pil 1, Iya, Sulsel 1, Sulsel 2, sekarang kita masuk ke Sulsel 3. iya, Dan kita mulai dari Enrekang. iya, Enrekang ini bumi Mas Serempul. Sebuah bumi yang berada di dataran tinggi. iya. Tidak ada lautnya, hanya pegunungan. Sangat dan salah satu gunung tertinggi ada di Indrek. Iya. Artinya pertarungan orang-orang Tinggi, berlevel ya. kasta tinggi di sana. Dan memang kalau kita lihat di Indrekang ini sejak 2008 ya, itu ada pertarungan antara Latindro dengan Muslimin Bandung. Ya. Jadi setelah mereka bertarung di 2008 dan dikalahkan Muslimin Bandung. Tahun 2024 ini Muslimin Bandung dan Latindro Latundrung akan kembali bertarung Iya, iya. pemilu 2024 dengan mengendarai partai yang berbeda. Jika dulu Pak Latindro menang dengan Golkar, kali ini dia akan menggunakan Partai Gerindra yang merupakan juga adalah pecahan dari Partai Golkar. Kemudian Muslimin Bandung CLBK Iya. bersama dengan Partai Amanat Nasional. Jadi ini akan ada pertarungan yang luar biasa. Ini serasa pilkada kalau kita lihat nanti, saling berebut suara. Nah di pilkada di pemilu 2019 lalu, Latindro meskipun tidak menjabat sebagai kepala daerah, tapi berhasil meraup 30.000 lebih suara. Ya, sekitar 20.000 lebih suara. Jadi ini ada pertarungan. Dengan kemudian Pak Muslimin mendorong anaknya Mitra untuk maju. Kali ini tukaran. Nah, kita lihat kemungkinan pertarungan ini akan seru karena ya ada beberapa tokoh lain seperti Amran SE yang pindah ke PKB yang kemungkinan juga akan berebut. Tapi head to head ini yang kita turunkan liputannya hari ini dengan judul Latindro versus Muslimin Bandung Jilid 2. Iya, iya, iya. Jilid 2 deh, Kak. Jilid 2. Ini tentu akan menjadi sebuah pertarungan yang luar biasa. Pertarungan mantan kepala daerah 2 periode, sama-sama mereka 2 periode dan sama-sama juga mengusung calon presiden yang sama. Kita tidak tahu siapa yang menang, tapi ya tergantung mereka. Seperti itu. Kemudian berita lain di politik kita angkat soal Pak Rudianto Lalo, Ketua Bapilu Partai Nasdem Sulsel, yang mengomentari survei Nasdem di bawah PKB ketika mengusung calon presiden yang sah. Yang mengatakan bahwa pertarungan pileg dan pertarungan pilpres itu berbeda. Pertarungan pileg itu dimotori oleh kader-kader partai. Kemudian pilpres itu kan banyak relawan, banyak tim, lain-lain. Dan ini justru ranahnya beda meskipun bersamaan. Tapi untuk memenangkan pemilu itu memang harus dari kadernya sendiri. Tidak ada itu yang bekerja memenangkan partai dari tim pemenangan calon presiden. Seperti itu. Jadi memang ini ada pertarungan yang karena Nasdem yang menjadi pengusung utama dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini justru surveinya dikalah sama PKB. Nah, kita lihatlah saja nanti ya, apakah akan ada terjadi perubahan atau memang Nasdem saat ini fokus ke pemilu. Nah, ini akan menjadi sebuah sebuah pembuktian dari Nasdem apakah bisa mengungguli PKB. Nah, apalagi kan Nasdem belum punya basis. Ini yang kita lihat. Apakah di Sulsel ini akan menjadi basis Nasdem setelah kemarin menjadi juara 2. Ya, kemudian beberapa juga basisnya yang kemungkinan dikerja Nasdem itu
Sulawesi Tengah. Tapi di mana-mana Nasdem bertarung, ada juga Gerindra. Nah, ini yang menarik. Akan ada terus gesekan yang luar biasa. Oke, Iya. Mata Lokal ini silakan Anda baca di halaman 8 Harian Tribun Timur edisi Jumat. Ya, 8 Desember. kasih Kak